Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktikum IPA di SD kali ini, kami akan melakukan praktikum pada modul 2 makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu tentang ekosistem darat. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang sebagai komponen biotik dan juga lingkungannya sebagai komponen abiotik di suatu tempat tertentu. Dalam ekosistem, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme saling berinteraksi satu sama lain, serta dengan faktor lingkungan seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Semua komponen ini bekerja sama membentuk keseimbangan agar kehidupan dapat berlangsung. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ditinjau dari segi terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Keseimbangan ekosistem ini terjadi secara alamiah karena interaksi alami antar makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya seperti hutan, danau, sungai, gunung, dan padang rumput. Ciri-cirinya terbentuk sendiri oleh alam, keanekaragaman hayati tinggi, dan hubungan antar komponen sangat seimbang. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti pertanian, perikanan, atau penghijauan. Contoh, sawah, kebun, kolam ikan, taman, dan waduk. Ciri-cirinya, yang pertama, dibentuk dengan campur tangan manusia. Kemudian, keanekaragaman makhluk hidupnya lebih sedikit. Lalu, kondisinya dapat diatur manusia seperti air, pupuk, tanaman, dan lain-lain. Kemudian, komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua bagian besar, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik, benda tak hidup. Kedua komponen ini saling berinteraksi agar kehidupan di alam berjalan dengan seimbang. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem berdasarkan perannya. Ada produsen seperti tumbuhan hijau, rumput, padi, jagung, dan pohon mangga. Kemudian konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dan ada lagi pengurai. Yang kedua, komponen abiotik, benda tak hidup. Komponen abiotik adalah unsur lingkungan fisik dan kimia yang menunjang kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Seperti cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, dan angin. Sebelum melakukan pengamatan, kita siapkan alatan bahan. Yang pertama, seperangkat alat tulis. Yang kedua, lup atau kaca pembesar. Yang ketiga, HP sebagai pengganti barometer. Dan yang keempat, lingkungan sekitar. Untuk pengamatan yang pertama, yaitu pada ekosistem darat alami, di mana komponen abiotiknya seperti suhu berada pada 22 derajat Celcius. Cahaya matahari cukup cerah dan angin semilir. Keadaan tanah sedikit lembab, berwarna merah, dan sedikit gembur. Kemudian, untuk komponen biotik yang kami temui, yaitu ada pohon kopi, kemudian pohon pisang, kemudian ada pohon jeruk,
Ada juga putri malu, tanaman anggrek pada pohon albasiah. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di sini. Yang pertama, ada semut, kemudian ada kupu-kupu, laba-laba, dan ulat. Untuk capung dan burung, kita tidak bisa memfotonya karena gerakannya terlalu cepat. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan. Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu suhu udaranya mencapai 22 derajat Celcius. Pencahayaannya sangat terang, kemudian anginnya semilir. Kemudian tanahnya berwarna merah, kering, tetapi gembur. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman tomat dan tanaman cabai rawit, dan ada bunga bakung, kemudian pohon pisang dan padi. Selanjutnya untuk hewan yang kita temui ada belalang, kemudian keong, ayam dan katak, belut dan cacing sebagai pengurai. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini, baik ekosistem sawah maupun hutan, menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.